Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya, Nak? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Oke, hari ini kita masuk di pembelajaran tema 5H ya, di subtema 1 pembelajaran kedua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah menambahkan ilmunya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu menyanyikan lagu bertangga nada diatonik. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya siklus air. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Nah, kita perhatikan gambarnya, Nak. Ya, ini adalah kondisi tanah saat terjadi kekeringan. Jadi, manusia dan makhluk hidup lain tidak dapat lepas dari air, ya. Air memberikan kehidupan pada semua makhluk hidup ya. Air digunakan secara terus-menerus oleh makhluk hidup di bumi setiap harinya. Jadi, bagaimana ya kalau tidak ada air di bumi ini? Nah, oke. Air memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah menginspirasi manusia untuk menciptakan karyanya sendiri ya. Contohnya adalah karya seni ya, bisa berupa lukisan, ukiran ataupun lagu. Nah, contohnya pada lagu adalah pada lagu yang berjudul Waktu Hujan Sore-Sore. Nah, lagu ini adalah lagu yang bertangga nada diatonik ya, perhatikan ya. Nah, silakan Anda semua nyanyikan ya di rumah bersama ayah bunda ya. Nah, lagu Waktu Hujan Sore-Sore ini berasal dari daerah Maluku ya, yang punya tangga nada diatonik. Nah, tangga nada diatonik itu adalah tangga nada yang memiliki dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Dan solmisasi pada tangga nada diatonik itu adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, nada itu dimulai dari C sebagai do ya, C sebagai do. Jadi silakan ya lagunya dinyanyikan di rumah. Oke. Nah, proses terjadinya hujan ya. Jadi ini adalah proses terjadinya siklus air. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang siklus air. Jadi masih ingat kan kalian apa yang dimaksud dengan siklus air? Iya, siklus air terjadi pada proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi, yaitu jatuhnya titik-titik air ke bumi. Nah, kita perhatikan siklus air ya. Siklus air. Nah, ini adalah kita lihat. Ingat ya, jumlah air di bumi selalu tetap, hanya bentuk dan tempatnya yang berubah. Selama siklus air berlangsung, air mengalami perubahan dari wujud satu ke wujud lainnya, tetapi akan berbentuk semula. Ingat, jumlah air di bumi selalu tetap ya, hanya bentuk dan tempatnya yang berubah. Kita lihat. Oke. Ingat ya, siklus air terjadi proses evaporasi. Nah, ini evaporasinya. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan ya. Jadi air di permukaan bumi akan mengalami penguapan oleh sinar matahari ya. Oleh sinar matahari, air berubah menjadi uap air ya. Ini uap airnya. Lalu setelah itu mengalami kondensasi. Jadi uap air di atmosfer mengalami pengembunan hingga membentuk awan-awan ya. Jadi awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air. Dan yang terakhir adalah presipitasi, yaitu jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi, yaitu awan yang sudah
yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air lalu mengalami presipiasi, yaitu titik-titik air jatuh menuju ke permukaan bumi dan bentuknya dalam bentuk hujan atau salju. Jadi setelah titik-titik air sampai ke tanah, maka air hujan atau salju yang mencair akan meresap ke dalam tanah dan bergerak menuju danau atau lautan, ya. Begitu terus prosesnya, ya. Terjadi evaporasi, akan menguap karena terjadinya sinar matahari, ya, panas matahari. Nah, ini adalah proses terjadinya siklus air, proses terjadinya hujan, ya. Jadi jumlah air di bumi selalu tetap, ya, tidak berkurang. Nah, selesai Ustazah, hari ini kita akan mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Nah, air tawar di bumi ketersediaannya sangat terbatas. Kita harus selalu menjaganya, ya. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian air. Nah, selesai Ustazah masih ingat apa itu teks fiksi? Ya, teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan rekaan atau imajinasi penulis. Contohnya adalah cerita pendek, cerita bersambung, cerita rakyat, ya, cerita rakyat bersambung, cerita rakyat dan dongeng, ya. Jadi seluruh informasi yang disampaikan dalam teks fiksi ini dibuat berdasarkan kejadian nyata, ya. Nah, yuk kita baca sama-sama teks fiksi, ya, yang berjudul Airku takkan lagi aku menyanyiakanmu. Ada seorang gadis kecil bernama Sophie yang mempunyai kebiasaan menyanyiakan air setiap mandi pagi. Suatu hari, seperti biasa Sophie terbangun dan menuju kamar mandi. Sophie lalu menyalakan keran di bak kamar mandinya. Akan tetapi air yang keluar hanya sedikit. Sophie mengeluh dan mandi seadanya. Wajahnya cemberut karena tak bisa bermain air seperti biasa. Dia mengeluhkan keadaan ini pada orang tuanya. Orang tua Sophie lalu mengatakan bahwa daerah tempat mereka tinggal termasuk daerah yang terkena dampak krisis air bersih. Oleh karena masih kecil, Sophie belum mengerti keadaan yang disampaikan orang tuanya. Saat Sophie berjalan menuju sekolah, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki bertubuh kurus, kering, dan lesu. Anak-anak laki-laki itu sedang mengorek-ngorek tempat sampah. Sophie pun iba dengan anak-anak yang sebaya dengannya. Sophie lalu menghampiri anak laki-laki itu. "Hai, apa yang kamu lakukan di tempat sampah itu?" "Aku kelaparan. Aku belum makan hari ini. Oleh karena itu, aku sering mencari botol-botol plastik di sini untuk nantinya kujual." "Memang orang tuamu tidak memberimu makan?" "Oh iya, nama aku Sophie. Siapa namamu?" Lanjut. "Nama aku Wahyu. Ibuku sedang sakit-sakitan di rumah. Oleh karena itu, aku harus mencari makanan sendiri dengan memungut sampah," jawabnya. "Loh, memang ibu kamu sakit apa?" tanya Sophie. "Aku tidak tahu apa nama penyakitnya yang diderita ibuku. Tetapi kata dokter yang pernah datang ke rumah, katanya ibuku sakit karena banyak minum air yang kotor," jawab Wahyu. "Mengapa ibu kamu minum air yang kotor? Mengapa tidak ada air yang bersih, Yu?" Air bersih sangat sulit dicari di daerah tempat tinggalku, Sophie. Kalaupun ada, harganya pasti mahal. Ibuku tidak mampu jika harus membayar mahal, apalagi tempatnya jauh. Jadi mau tidak mau kami minum air tanah seadanya." Sophie melamun, membayangkan keadaan Wahyu dan ibunya yang susah mendapatkan air yang cukup bersih untuk sekedar minum. Sophie jadi teringat akan kebiasaan setiap hari, yaitu membuang-buang air dan memakainya secara berlebihan. Sophie juga mengingat peristiwa tadi pagi saat air keran mengalir kecil dan dia mandi seadanya. Tak terbayangkan jika air di rumahnya akan habis dan dia akan mengalami nasib yang sama dengan Wahyu. "Sophie, kok kamu malah melamun?" tanya Wahyu mengagetkan lamunannya. "Oh, tidak apa-apa kok," jawab Sophie singkat. "Ya sudah, aku pergi dulu ya. Aku masih harus mencari botol-botol yang banyak untuk dijual," Wahyu berpamitan. "Oh iya, aku juga mau pergi ke sekolah dulu. Ini ada sedikit uang setelah makanan dan air mineral untukmu." "Terima kasih Sophie, kamu sangat baik. Semoga kebaikan kamu dibalas Tuhan ya. Senang bisa mengenalmu," kata Wahyu. "Iya, sama-sama," jawab Sophie. Sepanjang jalan menuju sekolah yang sudah tidak jauh lagi, Sophie tersenyum dan berjanji dia tidak akan membuang-buang air lagi. Ia juga berjanji tidak akan bersikap lebih
dia juga berjanji akan bersikap lebih baik lagi. Nah, salah-salah ustazah ya, dari cerita ini ya, tentang airku takkan lagi aku menyia-nyiakanmu, kita bisa menjabarkan peristiwa yang terjadi pada teks yang kita baca tadi ya. Apa itu menjabarkan peristiwa? Yaitu menjelaskan satu persatu peristiwa yang terjadi sesuai urutan cerita yang benar. Jadi peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi berbagai bagian ya, ada peristiwa pembuka, peristiwa utama atau konflik cerita, dan peristiwa cerita. Jadi seluruh peristiwa yang terjadi dalam teks fiksi dapat diketahui setelah mengalami keseluruhan isi teks fiksi ya. Jadi kita baca dulu selanjutnya, baru kita bisa mendapatkan peristiwa dari teks tersebut. Nah, ini adalah 3 peristiwa atau tindakan sebagai dari teks tersebut. Yang pertama adalah peristiwa pembuka. Nah, ini ada pada paragraf pertama ya. Sophie biasa membuang-buang air setiap mandi pagi. Suatu hari Sophie kesal karena air yang keluar dari keran di rumahnya mengecil akibat krisis air bersih. Yang kedua adalah peristiwa utama, yaitu Sophie bertemu Wahyu yang mengalami kesulitan air bersih. Ya, ini adalah peristiwa utamanya. Dan yang ketiga adalah peristiwa penutup. Ya, Sophie merenungi perbuatannya yang sering melakukan pemborosan air. Jadi Sophie berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Ini adalah paragraf terakhir ya. Jadi setelah kita membaca teks tadi, kita dapat memahami cara menentukan urutan peristiwa dalam teks fiksi ya. Oke, selesai ustazah. Nah, ini adalah tugas Anda di rumah, harus semangat ya. Kita perhatikan, ini adalah proses terjadinya siklus air. Tuliskan dan jelaskan siklus air secara singkat menggunakan bahasamu sendiri ya. Ingat, siklus air ada 3 proses ya, ada evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, selesai saja, semangat. Jangan lupa untuk selalu bantu ayah bunda dengan ikhlas ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.